Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dengan media edukasi dan dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Bapak Ibu yang hebat, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, yaitu video dengan judul 6 tips meningkatkan minat membaca siswa melalui implementasi kurikulum merdeka. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar dapat melihat video-video kami yang terbaru. Dan tak lupa juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada subscriber dan para penonton channel media edukasi dan dakwah yang senantiasa menonton video-video kami. Mudah-mudahan video-video yang kami tampilkan senantiasa mengedukasi dan memberikan pengalaman baru tentang pendidikan di Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung menuju pada materi video berikut ini. 6 tips meningkatkan minat membaca siswa melalui implementasi kurikulum merdeka. Bapak Ibu, saat ini minat membaca menjadi salah satu problem dalam dunia pendidikan di negeri ini karena tidak semua siswa semangat dan tertarik untuk membaca buku. Nah, ini menjadi salah satu problem yang sangat luar biasa bagi dunia pendidikan yang ada di Indonesia, karena siswa-siswi saat ini sudah sangat tidak efektif, bahkan cenderung sudah tidak punya minat untuk membaca, baik itu membaca buku, membaca koran, majalah, dan sumber-sumber pembelajaran referensi lainnya. Minat membaca dijelaskan sebagai kegiatan membaca yang dapat dilakukan oleh siswa dimanapun dan kapanpun sebagai rutinitas. Nah, ini diharapkan bahwa minat membaca itu dapat dilakukan oleh semua siswa, ya, dan kegiatannya pun di mana saja, kapan saja, ya, di mana saja, bahkan di saat rutinitas pun sempatkan bisa untuk membaca. Bapak Ibu, rendahnya minat membaca siswa masih menjadi problem yang sangat serius. Dan ini menandakan bahwa literasi masih menjadi hal serius yang harus segera dibenahi. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena literasi merupakan dasar untuk membentuk manusia yang unggul agar generasi penerus dapat bersaing di ranah global. Untuk itu, perlu adanya konsistensi serta keterlibatan dari berbagai pihak untuk meningkatkan literasi di Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan adanya rendahnya minat membaca siswa ini akan menjadi masalah dan problem yang sangat serius di dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Karena bahwa ketika siswa itu kurang minat membacanya, maka literasinya tidak berjalan, ya, sehingga kondisinya tentunya memprihatinkan, apalagi sampai literasi itu sebagai dasar untuk membentuk manusia yang unggul itu betul-betul diabaikan atau ditinggalkan. Untuk itu perlu adanya konsisten, baik itu dari guru, lingkungan pendidikan, maupun keterlibatan pihak-pihak terkait seperti orang tua, lingkungan, dan lain sebagainya. Ini semuanya harus bahu-membahu dan mempunyai konsistensi, ya, di dalam memperhatikan minat baca siswa. Dari adanya krisis pembelajaran yang terjadi sudah dari lama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan berupa peluncuran kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini sudah kurang lebih sekitar 142.000
sekolah yang sudah menerapkan ya, termasuk sekolah-sekolah penggerak ya. Ini sudah banyak yang menerapkan kurikulum merdeka. Dan kurikulum merdeka ini sudah diluncurkan oleh Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim atau Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ya, Kemendikbudristek telah meluncurkan penerapannya kurikulum merdeka ini. Literasi menjadi fokus utama dalam pengembangan kurikulum merdeka. Selain keterampilan numerasi, keterampilan literasi merujuk pada kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, menghitung, serta memecahkan masalah pada keahlian tertentu yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini Bapak Ibu sekalian, bahwa literasi itu berfokus pada pengembangan kurikulum merdeka ya. Itu selain pada kurikulum merdeka juga keterampilan numerasinya ya. Keterampilan literasi merujuk pada kemampuan dan keterampilan membaca, menulis, menghitung, serta memecahkan masalah. Bapak Ibu sekalian, tentu ketika minat baca anak itu rendah, ada faktor penyebab rendahnya minat membaca anak di Indonesia. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan siswa dalam kurang minat membaca? Yang pertama, belum ada kebiasaan membaca yang ditanamkan sejak dini. Kita sering mendengar bahwa membaca merupakan sebuah hobi, sehingga banyak orang yang menganggap sepele dan pentingnya membaca. Ini Bapak Ibu sekalian, bahwa belum ada kebiasaan membaca yang ditanamkan sejak dini. Ini tentunya memerlukan keterlibatan orang tua untuk menumbuhkan minat membaca sejak usia dini. Dalam keluarga, orang tua merupakan role atau model bagi anak-anak yang mereka akan mengikuti kebiasaan dari orang tua. Jika kedua orang tua enggan dan tidak punya kebiasaan untuk membaca, tentu hal tersebut tidak bisa menurun pada anak. Ini Bapak Ibu sekalian, makanya saya katakan tadi bahwa faktor utama adalah orang tua. Ketika orang tua itu tidak pernah membiasakan untuk membaca, maka otomatis anaknya pun tidak akan mengikuti jejak orang tuanya untuk senang membaca. Ini adalah faktor yang pertama. Selanjutnya Bapak Ibu, faktor yang kedua yaitu belum meratanya fasilitas pendidikan. Sudah bukan rahasia lagi jika di Indonesia masih terdapat masalah sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai dan kurang mendukung kegiatan pembelajaran. Selain itu, terdapat kesenjangan signifikan antara akses fasilitas pendidikan di daerah-daerah maju dengan daerah-daerah di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar. Tentu hal tersebut berdampak pada kualitas siswa dan secara tidak langsung menghambat perkembangan kualitas literasi yang ada di Indonesia. Ini Bapak Ibu sekalian, bahwa bukan menjadi rahasia lagi bahwa pendidikan di Indonesia ini belum merata fasilitas pendidikannya, bahkan cenderung kepada sekolah-sekolah atau pendidikan di kota ya, itu yang sudah fasilitasnya memadai. Ketika melihat pendidikan sekolah atau sekolah-sekolah yang ada di pelosok, maka sangat memprihatinkan karena fasilitas pendidikannya kurang memadai, bahkan tidak layak. Nah, ini menjadi kesenjangan ya, dan karena tidak meratanya fasilitas pendidikan yang ada di seluruh tanah air. Bapak Ibu, yang ketiga yaitu kurangnya motivasi. Motivasi itu apa? Motivasi itu adalah sebuah dorongan atau ajakan dan ketertarikan seseorang terhadap suatu hal. Namun banyak siswa di Indonesia yang kurang termotivasi untuk membaca.
Banyak siswa yang menghabiskan waktunya untuk bermain daripada harus membaca buku, karena mereka menganggap membaca buku adalah suatu hal yang membosankan. Nah, ini Bapak Ibu, bahwa kurangnya motivasi atau dorongan ini sangatlah menjadi faktor penentu bagi setiap siswa atau peserta didik yang malas atau kurang minat membaca, ya. Ini kurangnya motivasi dari orang tua, mungkin juga dari sekolah bahkan lingkungan. Dan berharap ketika anak itu akan mempunyai kemauan untuk membaca, maka motivasi itu harus dari berbagai pihak, baik dari orang tua, sekolah maupun lingkungan. Bapak Ibu, selanjutnya 6 tips meningkatkan minat membaca siswa melalui implementasi kurikulum Merdeka. Apa saja 6 tips untuk meningkatkan minat baca siswa itu? Yuk simak berikutnya. Yang pertama Bapak Ibu, pemberian soal HOTS. Pemberian soal dengan level HOT mengajak siswa untuk mau membaca atau melakukan analisis dan mengambil kesimpulan. Soal-soal yang masuk ke dalam kategori soal HOT akan menggali kemampuan analisis, evaluasi, serta penciptaan dari seorang siswa. Sebelum menentukan jawaban soal, siswa tidak bisa menjawab pertanyaan dengan bermodal cap, cip, cup saja. Oleh sebab itu, dalam pemberian soal HOT ini tentunya anak-anak atau siswa-siswa akan memperdalam dulu, akan membaca, kemudian akan menganalisa serta akan mengambil kesimpulan. Ini yang pertama. Bapak Ibu, yang kedua yaitu problem solving. Melalui problem solving ini diharapkan siswa untuk mencari sebuah solusi dari permasalahan yang diberikan oleh guru. Pelaksanaan problem solving merupakan sebuah inovasi pembelajaran karena kemampuan berpikir siswa benar-benar dioptimalkan untuk berpikir kritis dalam proses kerja kelompok. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bahwa yang kedua itu adalah problem solving, ya, di mana siswa diharuskan untuk mencari sebuah solusi dari permasalahan yang diberikan oleh guru, ya. Pelaksanaan problem solving ini, ya, sebuah inovasi pembelajaran karena kemampuan berpikir siswa benar-benar dioptimalkan. Untuk memecahkan suatu masalah, siswa tidak boleh menyimpulkan secara asal. Mereka secara berkelompok harus mencari dari berbagai literasi atau literatur untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam memecahkan suatu masalah, anak-anak tidak boleh menyimpulkan secara asal. Mereka juga secara berkelompok harus mencari dari berbagai literatur untuk memecahkan sebuah masalah. Dengan begitu, siswa akan banyak menghabiskan waktunya untuk membaca, dan hal ini dapat meningkatkan minat membaca siswa agar mereka mampu memecahkan sebuah masalah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, maka siswa akan banyak menghabiskan waktu untuk membaca, dan hal ini dapat meningkatkan minat membaca siswa karena mereka mampu memecahkan sebuah masalah. Bapak Ibu, yang ketiga yaitu project, ya. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, pembelajaran dilakukan dengan studi based learning, atau sehingga siswa dituntut untuk aktif saat pembelajaran berlangsung. Untuk mengasah kemampuan berpikir kritis siswa, guru dapat membuat penugasan kepada siswa untuk membuat sebuah proyek yang dilakukan secara berkelompok. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk mengasah kemampuan berpikir anak atau siswa,
Guru bisa membuat penugasan kepada siswa untuk membuat sebuah proyek atau proyek yang dilakukan secara berkelompok. Kelompoknya sudah Bapak bagi atau kelompoknya harus dibagi ya, agar anak-anak benar-benar dapat mengasah kemampuannya dan berpikir secara kritis. Sebelum terjun dalam pembuatan proyek, setiap kelompok harus membuat proposal kegiatan. Di sini siswa dituntut untuk menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan. Kemudian proposal yang telah dibuat harus dipresentasikan terlebih dahulu sebelum disetujui oleh guru. Nah, ini dalam sebuah proyek ini bahwa di setiap masing-masing kelompok disuruh untuk membuat proposal kegiatan. Kemudian menuangkan gagasannya dalam tulisan, kemudian proposal yang telah dibuat dipresentasikan di depan siswa yang lain ya. Kemudian untuk mendapatkan persetujuan dari guru. Dalam pengajaran proyek, siswa membutuhkan berbagai macam literatur dan hal ini dapat meningkatkan minat membaca siswa agar proyek yang dikerjakan dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, selanjutnya yang keempat adalah membuat karya tulis. Untuk meningkatkan minat membaca siswa, selain membiasakan siswa untuk membaca dan menulis, maka guru dapat memberikan penugasan kepada siswa untuk membuat karya tulis secara individu. Kemudian bisa disuruh untuk mengapresiasi dan menghargai karya tulis temannya. Dengan menghargai karya tulis orang lain, maka siswa akan lebih paham akan pentingnya budaya menulis. Menulis dapat melahirkan banyak ide-ide cemerlang dan bahkan dapat mengatasi permasalahan bangsa dengan bantuan riset yang relevan. Bapak Ibu, selanjutnya yang kelima adalah membolehkan siswa untuk memilih apa yang mereka suka. Bapak Ibu, tidak ada salahnya jika siswa merasa tidak menyukai jenis buku tertentu karena setiap siswa memiliki pandangan dan kesukaan yang berbeda-beda. Mulailah dengan memberikan kesempatan kepada siswa seluas-luasnya untuk mereview buku yang disukai oleh mereka. Dan Bapak Ibu, apabila siswa memberikan pendapat terkait alasan dirinya tidak menyukai buku jenis tertentu, maka guru dapat menggunakan hal tersebut untuk menyelesaikan daftar buku atau membiarkan siswa untuk memilih jenis buku yang benar-benar dia sukai. Dengan catatan memberikan cukupan buku sesuai referensi dapat membuat guru selangkah lebih dekat untuk membujuk siswa agar memiliki minat untuk membaca. Bapak Ibu, selanjutnya yang terakhir yang keenam adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang begitu besar tentu berdampak positif bagi berbagai kalangan, termasuk bagian kalangan akademis dan pelajar. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, guru dapat memanfaatkan teknologi untuk mengajar dan untuk meningkatkan minat membaca siswa. Melalui teknologi, siswa dapat mengakses berbagai macam e-book melalui Android sehingga mereka tidak perlu bersusah payah untuk membeli buku fisik. Nah, ini Bapak Ibu, di keenam ini yaitu perkembangan teknologi. Jadi anak-anak harus betul-betul dapat memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang saat ini ya. Nah Bapak Ibu, demikianlah penjelasan tentang tips meningkatkan minat membaca siswa untuk melalui implementasi kurikulum Merdeka. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan Bapak Ibu sekalian. Syukur-syukur dapat menerapkannya di kelas masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu sudah senantiasa menonton video ini dan
Jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan tak lupa tekan tombol loncengnya agar Bapak Ibu sekalian dapat senantiasa mendapatkan video-video terbaru dari media edukasi dan dakwah. Terima kasih, jadilah orang baik dengan membagikan hal baik ini kepada lebih banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa sehat selalu dan terima kasih. Sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.